कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dalam acara yang berkaitan dengan Al-Quran menurut pandangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dan episode kali ini kita akan melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam yang subjudulnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam kehidupan beragama senantiasa diingatkan oleh Allah SWT ada orang-orang yang beriman dan ada pula orang-orang yang ingkar dan tidak menerima panggilan dan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ini kita harus memahami sepenuhnya bahwa Al-Quran itu bukanlah hanya menyampaikan cerita, sejarah atau riwayat cerita dongeng-dongeng yang masa lalu dan kehidupan para orang-orang pilihan Tuhan dan para nabi di zaman dahulu kala. Namun lebih jauh ini merupakan argumentasi yang mana mengemukakan secara jelas itu maksud dan tujuannya. Dan kitab ini juga merupakan mukjizat yang begitu mantap, begitu tajam ya, tegas, mengikis keraguan dan satu tanggapan dan kecurigaan yang membawa manusia dalam mengenal Tuhan dalam bentuk bagaimana itu harusnya Tuhan. Tetapi wujud anallah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Agama-agama yang lain dari keesaan itu banyak yang berbelok menjadi agama-agama yang menjadi berlapis. Jadi ada yang menyebutkan anak Allah ataupun dewa ini, dewa itu, seolah Allah SWT itu mempunyai partikel atau bagian-bagian daripada yang lainnya. Nah, Islam ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri adalah tauhid dan keesaan yang murni. Yang kedua, daripada tujuan Al-Quran yang utama adalah pembaharuan dan suatu revolusi akhlak manusia. Dan tujuan yang selanjutnya itu adalah yang paling utama adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini hanya orang-orang yang bertakwa itulah yang bisa ada mengadakan suatu hubungan ta'alluq billah ya. Karena ini dari sifat yaitu wafa, kesetiaan, fana lalu tenggelam dia, liqa ada perjumpaan, dan baka itu suatu ikatan yang abadi. Nah, di sini diwahyukan oleh Allah SWT firman, kalam dan perintah larangannya itu kepada orang-orang yang mau menerima suara-suara dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki suatu batin yang murni. Jadi fitrat yang bersih dan orang-orang yang mempunyai hasrat mencari kebenaran dan memiliki ketakwaan yang tinggi dalam mencari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala sifat-sifat fitrati itu dia nampak ada suatu sambutan ya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala pun turun dengan hidayah dan petunjuk dan bermukalamah, mukhatabah itu jadi mengadakan satu wawancakap dengan orang-orang pilihannya itu. Nah, sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang muttaqi itu dapat dengan mudah dan jelas petunjuk-petunjuk dan bimbingannya itu melalui Al-Quran. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman, walazina kafaru sawaun alaihim, sama saja pada mereka.
anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, ya, diingatkan tentang kitab-kitab dan ajaran yang terdahulunya, tetap saja hatinya itu tertutup dan telinganya itu tidak dapat mendengar lagi. Nah, kalbu mereka diliputi oleh kegelapan karena egonya mereka sendiri itu. Lalu bagaimana penyelamatan rohani? Ya, Allah SWT tidak menciptakan manusia dan makhluk ini secara sia-sia. Karena Allah Ta'ala menghendaki supaya manusia mengenal Khaliknya, mengenal Allah SWT. Dan mereka itu supaya berakhir dengan suatu husnul khotimah dan hidup di dalam sorga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi kalau mereka itu masih liar, bebas dan sekehendak hatinya, dan mereka tidak memiliki intelijensia, dan mereka itu juga artinya mereka sendiri tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, karena apa? Keterbatasan, mungkin karena tidak sampai wahyu ataupun pesan-pesan daripada kebenaran kepada mereka. Tetapi bagaimanapun juga mereka orang-orang yang memiliki intelijensia dan banyak mengkaji dan memperbandingkan, nah mereka akan ditanyai tentang pertanggungjawabannya ini. Selanjutnya kita melihat bahwa peringatan daripada Al-Quran yang mempunyai perintah dan larangan lebih dari 700 jenis, ya. Kalau satu saja kita lengah ataupun melalaikan perintah dan larangan itu, maka kita akan dijauhkan daripada keselamatan, ya. Dan jalan-jalan menuju keselamatan yang benar dan sempurna yang telah dibukakan oleh Allah SWT, dan ini adalah akan menjadi tertutup baginya. Kemudian dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah merupakan hakim, ya, artinya yang menunjukkan antara jalan yang benar dan jalan yang salah, amalan yang baik dan amalan yang tertolak. Jadi kalau misalnya Al-Quran ini diturunkan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, maka kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka orang-orang Kristen ini tidak akan menyeleweng jauh daripada ketauhidan. Begitu juga terhadap agama-agama yang lain. Ya, karena seluruh agama yang diturunkan di dunia ini itu semua bertumpu kepada ketauhidan dan keesaan Allah SWT. Oleh karena itu kita harus menghargai karunia Allah SWT dengan diturunkan Al-Quran yang paripurna, yang sangat sempurna ini. Kemudian ini karunia yang sangat luhur dan merupakan kekayaan rohani yang sepanjang masa. Dan kalau kita bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain, ini tidak ada artinya sama sekali yang ajaran yang telah disempurnakan oleh Allah SWT dalam melalui Al-Quran ini. Di samping komposisi ada kebijakan, wawasan, dan kandungan ilmu dan satu hikmah-hikmah rohani, ini meliputi kekayaan roh batin, pencerahan kalbu, pengembangan pikiran, dan kita mendapatkan jalan-jalan yang akan terbuka untuk meraih ridha dari Allah SWT. Dan Allah Ta'ala menciptakan nur, ya. Setiap ayat dan firman kalamnya itu adalah merupakan nur, rahmat yang tersembunyi, ya, dan akan memberikan dukungan moral yang tidak akan ditemukan dalam kitab-kitab suci lainnya. Dan ini setiap yang mendengar dan memahami daripada Al-Quran, mereka ini akan dapat merasakan kesejukan hati, ketenteraman, kedamaian, dan keyakinan terhadap Allah SWT. Maka mereka yang melihat kebenaran daripada Al-Quran itu tertuju hanya satu, yaitu bagaimana meraih ridha dan keberhasilan tujuan hidup, yaitu menyembah Allah SWT. Nah, jadi di dalam hidup ini bukan hanya teori bahwa nanti manusia akan masuk ke surga, tetapi
revolusi yang ditampilkan oleh Al-Quran dengan contoh suri teladan Rasulullah SAW, itu segala perintah larangan yang diamalkan oleh para sahabat itu membawa mereka itu sangat cepat menuju kepada keberhasilan. Oleh karena itulah dikatakan bahwa kalian ini adalah 3 golongan, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan golongan yang di tengah-tengah. Nah, golongan kanan itu adalah golongan mukarabun, ya, orang-orang yang berhasil dan mereka itu adalah ahli surga. Jadi surga itu bukan hanya nanti di akhir hidup saja atau masa yang kemudian dinantikan ini, tetapi di dalam kehidupan inilah mereka mencapai kedamaian, keselamatan, keberhasilan, dan keridhaan dari Allah SWT. Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi mereka yang mempunyai rasa takut dan takwa kepada Allah, nah bagi mereka ada 2 surga. Nah, surga inilah yang diraih, bahkan diterangkan oleh Al-Quran bagaimana sifat-sifat ahli surga. Bagaimana 10 sahabat Rasulullah SAW yang dinyatakan sebagai ahli surga. Nah, jadi di dalam kehidupan ini sendiri manusia bisa merasakan satu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah SWT, yaitu surga. Yaitu apa? Melalui kembali manusia kepada fitrah. Nah, jadi diperintahkan tadi sholat, puasa, ya, umrah, haji, dan kita beramal, berkorban, berdoa, salawat, dan berzikir, bertaubat. Itu semua adalah pembersih dia. Ya, siang malam kita mengingat Tuhan dan mengagungkan namanya, lalu menanamkan kecintaan, sehingga cinta itu bukan terpaksa, bukan mengharap daripada imbalan dan pahala, tidak. Tetapi inilah berlaku adil. Ihsan itu artinya kita meyakini, ya, bahwa seakan-akan kita melihat adanya wujud Allah, sifat-sifat Allah, perlakuan Allah SWT. Nah, sehingga merasa wujud Allah itu tidak jauh dari dirinya. Nah, inilah suatu keimanan yang hakiki. Getarannya itu sesuai dengan nafasnya, dengan penglihatannya, pendengarannya, keinginan hatinya. Nah, inilah sudah menyatu dia menjadi orang yang mutmainah dan damai di dalam iman, ya. Jadi terbitnya matahari kebenaran di dunia ini dalam bentuk kedatangan Rasulullah SAW. Maka dikatakan beliau itu adalah sebagai sirajam munirah. Jadi Rasulullah SAW adalah sebagai apa? Matahari yang terang benderang, yang menerangi segala kehidupan, ya. Nah, disinilah yang disampaikan Allah Ta'ala yang Maha Agung, secara berkesinambungan telah menganugerahkan karunia-Nya serta meninggalkan derajat mereka dan memberikan bantuan kepada mereka sedemikian rupa sehingga orang yang memiliki penglihatan yang jernih akan mengenali mereka sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Yang Maha Agung dan mereka di bawah naungan kasih sayang dan rahmat ilahi. Nah, inilah bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan bahwa surga itu memang jauh. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin, surga itu akan didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah bahwa Al-Quran ini dengan ajarannya, tuntunannya, dan petunjuk-petunjuknya itu mendekatkan manusia bukan hanya kepada sifat-sifat dan kebaikan dari Allah SWT, bahkan surganya pun didekatkan di dunia ini juga. Nah, inilah qurub ilahi melalui kedekatan, perhatian dan kasih sayang mereka kepada Allah SWT. Dan ini merupakan kecenderungan mementingkan diri sendiri dan kedurhakaan akan hilang. Pengkhianatan dan keraguan pun akan hilang. Dan yang hanya ada di dalam satu tujuan hidup mereka adalah selalu ingin beserta dengan Allah SWT. Itulah yang dikatakan fana fillah dan fana fir rasul. Inilah yang akan membawa manusia kepada suatu kehidupan yang fana dan kehidupan yang liqa dan baqa. Hadirin dan hadirat, inilah yang diinginkan bahwa umat Islam akan mengumpulkan pengikut-pengikut agama yang pernah diberikan tauhid yang murni ini
supaya mereka berhimpun dalam satu wadah, yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, jadi pengejawantahan sifat-sifat Allah ini hanya dapat diwujudkan melalui pancaran daripada ajaran dan pengamalan daripada Al-Quran dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi manusia di dalam kehidupan yang terbatas, ya, tetapi dengan bimbingan dan kekuatan Al-Quran ini bisa melesat dengan sangat cepat ke arah ketinggian. Maka dikatakan bahwa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan ibadah, dengan doa, dengan syukur, dengan taubat, dengan segala ampunannya, itu terus melesat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya beliau pun liqa Allah dan menyatu dengan Allah, manunggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadirat, demikianlah kita sudah sampai sekarang pada segmen yang kedua. Dan apa yang digambarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang bagaimana tentang sikap orang-orang yang tidak beriman. Allazina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak ada henti-hentinya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakihi. Beliau bekerja keras seperti seakan-akan akan mematahkan tulang punggungnya. Berdoa siang malam, berkorban, menyeru manusia, ya, dengan segala macam ujian dan cobaan, penyerangan dan permusuhan. Namun kecintaan Rasulullah SAW terhadap umat itu lebih mendominasi, ya, lebih mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Makanya doa beliau dikabul, ya kan? Di dalam sholat kita dikatakan bahwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Jadi kita berdoa, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi orang-orang yang soleh, ya, yang beriman, yang hidup dalam masa setelah Rasulullah SAW pun didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan supaya kita nanti berhimpun dalam satu kekeluargaan yang hakiki, menjadi Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang semangat juang Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan mengikuti semangat juang Rasulullah SAW mencintai Al-Quran. Nah, inilah yang dengan perantaraan wahyu-wahyu Al-Quran juga diturunkan kepada Hadrat Masih, beliau menjadi seorang arif billah. Beliau mengenal Al-Quran ini la yamassahu ilal mutahharun, melalui kesucian diri, melalui ibadah dan takarub, dengan melalui pengorbanan dan melalui dengan doa-doa pensucian diri. Nah, jadi dengan rahmat dan karunia ini tidak hanya berlaku kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Setiap insan, manusia yang mempunyai iman, ketulusan, keyakinan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Allah Ta'ala yang mengatakan siapa yang mencari jalanku, Allah Ta'ala akan membukakan jalan dan memberikan satu kedekatan. Nah, kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga tuntunan, bimbingan dan contoh suri teladan dari Rasulullah SAW yang dihidupkan kembali oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk supaya kita mengenal tauhid yang murni, mengenal ketinggian, kebagusan dan kesempurnaan Al-Quran, kemudahan-kemudahan yang ditunjukkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran ini dapat ditempuh dengan karunia dan ridha dari Allah SWT. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Usikum wan nafsi bitaqwallah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.